Tapi secara umum Ramadan kali ini tentunya bagi kaum muslimin yang mengikuti ya isu Palestina dan apa yang terjadi di Palestina, tentu Ramadan kali ini tidak sebagaimana sama dengan Ramadan tahun sebelumnya. Karena ya kita melihat selama 5 bulan ya mulai Oktober sampai dengan hari ini ya bulan Maret itu mereka sudah memulai puasa tanpa ditutup dengan berbuka. Jadi seorang penyair Palestina itu sempat memberikan kritikan dan bahan muhasabah buat kita semua. Saudaramu di Palestina sudah berpuasa 5 bulan yang lalu dan belum berpuasa hingga hari ini. Ya, karenanya kita mungkin merasakan ya puasa hari ini tuh feeling mix. Uh, ada perasaan yang bercampur ya antara sukacita karena sunnah kita menyambut datangnya Ramadan dengan perasaan yang gembira dan ada pahala sunnah di dalamnya, tapi juga feeling mix, ada perasaan di mana kita sesuatu yang berkurang ya dari sukacita yang kita tunjukkan gitu ya. Apa yang berkurang itu ya karena kita melihat saudara seiman, seakidah kita, semabda ya di Palestina ini sedang dalam keterjajahan yang parah ya. Bahkan hari ini dikenal dengan istilah genosida atau cleansing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la haula wa la quwata illa billah. Sahabat Fakta Channel dimanapun Anda berada, Alhamdulillah berjumpa lagi dengan saya Abdullah Azam yang akan membersamai pembahasan-pembahasan menarik di Megapolitan News Forum dan tentu dengan sudut pandang yang khusus dan juga lebih khusus lagi adalah yang anak-anak muda, Masya Allah. Apa kabarnya pemirsa MNF TV yang dimuliakan Allah? Semoga puasanya Allah tambah keberkahannya, tambah amal-amal ibadahnya, dan juga bertambah ampunan dan barokah untuk kita semuanya ya. Insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini kita kedatangan narasumber yang istimewa ya, di mana beliau juga sebagai aktif ya di komunitas Cintai Gaza. Masya Allah. Nah, beliau jauh nih dari Malang, Kang Alif Rido ya. Assalamualaikum. Kang Alif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Azam. Kalau di Malang panggilnya Kang Mas atau apa nih? Iya, kalau di Malang panggilannya Sam, balik Sam. ya dibalik dari Mas ya. Karena bahasa Malang itu bahasa walian, bahasa kebalikan gitu. Kembalikan ya. Ya. Mantap. Baik, nah sekarang nih kita mumpung lagi di bulan Ramadan ya, kita pengen tahu nih ngobrol tentang seputar Ramadan bukan hanya di Indonesia dan tentunya juga di belahan negeri kaum muslimin yang lain. Nah, langsung aja sebelum kita ngobrol panjang dengan Kak Sam Alif gitu, Mas Alif. Silakan dulu di like, subscribe dengan juga jangan lupa juga share ke rekan-rekan. Mudah-mudahan semakin banyak yang mendapatkan manfaat dari kegiatan hari ini, semakin keberkahan Allah juga semakin berlimpah untuk kita semuanya. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nah, Mas Alif, Mas Alif, Insyaallah nih, gimana nih kalau ngelihat Ramadan hari ini nih kondisi di berbagai negeri kaum muslimin ini gimana nih? Ada hal unik apa nih kira-kira? Silakan.
Ya, alhamdulillah wa syukurillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa sekalian. Terima kasih Mas Azam dan para subscriber ya, para follower dari channel yang insya Allah penuh manfaat dan diberkahi Allah pada kesempatan kali ini. Eh, Bisa kita bertegur sapa ya, dan ini kesempatan yang langka karena ini baru perdana saya dari Malang ya, dari Malang ya, jauh-jauh untuk bisa live streaming dengan Kang Azam dan pemirsa sekalian, terutama membahas tentang apa yang terjadi di seputar Ramadan di kondisi kaum muslimin yang insya Allah banyak nanti akan mengulik tentang kondisi saudara-saudara kita di Gaza ya. Tapi secara umum Ramadan kali ini tentunya bagi kaum muslimin yang mengikuti ya isu Palestina dan apa yang terjadi di Palestina, tentu Ramadan kali ini tidak sebagaimana sama dengan Ramadan tahun sebelumnya. Karena ya kita melihat selama 5 bulan ya mulai Oktober sampai dengan hari ini ya bulan Maret itu mereka sudah memulai puasa tanpa ditutup dengan berbuka. Jadi seorang penyair Palestina itu sempat memberikan kritikan dan bahan muhasabah buat kita semua. Saudaramu di Palestina sudah berpuasa 5 bulan yang lalu dan belum berpuasa hingga hari ini. Ya, karenanya kita mungkin merasakan ya puasa hari ini tuh feeling mix. Uh, ada perasaan yang bercampur ya antara sukacita karena sunnah kita menyambut datangnya Ramadan dengan perasaan yang gembira dan ada pahala sunnah di dalamnya, tapi juga feeling mix, ada perasaan di mana kita sesuatu yang berkurang ya dari sukacita yang kita tunjukkan gitu ya. Apa yang berkurang itu ya karena kita melihat saudara seiman, seakidah kita, semabda ya di Palestina ini sedang dalam keterjajahan yang parah ya. Bahkan hari ini dikenal dengan istilah genosida atau cleansing etnis. Ya, jadi pembantaian yang secara nyata bisa kita akses di sosial media bagaimana uh, pekerjaan Zionis Yahudi yang mereka tidak punya lagi tata hak asasi manusia atau mungkin berhati manusia secara normal ya, pembantaian di mana-mana, bahkan sekarang Gaza yang tengah menjadi sorotan dunia itu merasakan keterbatasan yang sangat parah ya di tengah-tengah atau mungkin di awal daripada menyambut datangnya bulan puasa begitu. Nah, itu yang mungkin feeling mix-nya itu yang kita sama-sama merasakan gitu ya, Kang Azam gitu. Ya, artinya memang ada kondisi ya di mana memang hal yang memang harus sebagai seorang muslim merasakan senang saat Ramadan ya. Namun di kondisi hari ini sedikit berbeda ya, di mana kita dipertontonkan saudara-saudara muslim kita di Palestina yang tadi bahasanya sudah berpuasa dari 5 bulan yang lalu dan hari ini masih belum berbuka, masya Allah. Luar biasa. Semoga Allah memberikan kekuatan dan juga pertolongan untuk saudara-saudara kita di Gaza ya. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, Amin, amin, amin. dari Mas Ali tentang keutamaan Ramadan nih, ya mungkin udah sering dibahas oleh guru-guru kita. Nah, kalau dari sudut pandang Kang Mas Ali, karena ada hal yang berbeda. Ya, tentu kita sudah populer ya mendengar satu hadis ya, yang itu juga sahih, yang kita bisa hafalkan dari tahun ke tahun. Kita mengetahui hadis tersebut sebagai motivasi dasar kita kenapa harus berpuasa Ramadan ya. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Man shoma, barang siapa yang berpuasa yang dengan iman, wahtisaban, dengan kesungguhan, dengan serius agar ibadah puasa itu tidak batal, menjaga hal-hal yang membatalkan puasa, ghufira lahu, maka Allah akan mengampuni semua dosanya ya. Ghufirallahu ma taqaddama min dambi ya, dan akan memberikan pahala yang besar ya dari puasa yang dia laksanakan.
Kemudian di sabda yang lain juga Rasulullah mengatakan man qoma Ramadana, barang siapa yang mendirikan sholat malam ya di bulan Ramadan, teks akhirnya sama, ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Maka Allah akan ampuni semua dosa-dosanya. Dan ini kabar gembira buat kita orang-orang beriman untuk menjadikan Ramadan itu momentum di mana hubungan kita dengan Allah itu selesai, dalam arti kita punya dosa menumpuk, kita punya kekurangan di hadapan Allah, ya kemaksiatan-kemaksiatan yang kemudian kita kolek, ya itu harapannya di bulan Ramadan dengan puasa yang penuh kesungguhan dan dengan didorong iman, ya kita bisa mendapatkan ganjaran yang kita inginkan, yaitu diampuni semua dosa-dosa kita. Ya, jadi kalau puasa ini kan ibadah yang unik, Kang Azam. Uniknya karena puasa ini kata Allah itu untukku, ya puasa hambaku itu untukku, maka aku sendiri yang akan membalasnya. Ya, terkait bagaimana pahalanya itu nggak akan dikasih secara direct, secara langsung di dunia, nggak. Tapi nanti dirupakan di uh, akhirat. Karena untukku, ya kata Allah seperti itu. Nah, dan di akhirat nanti itu uniknya juga orang-orang berpuasa itu akan mendapati satu pintu khusus namanya pintu saum, ya. Itu adalah pintu yang dibukakan oleh Allah di surga. Pintu surga maksud saya itu untuk bisa dimasuki orang-orang yang rajin berpuasa Ramadan. Ya, kalau kita usia 30, 20, sementara kita sudah balik di usia 12, berarti separuh dari kehidupan atau umur kita ini, ya itu sudah menjadi catatan tersendiri. Ya, mungkin kita sudah berpuasa ya teman-teman 12 tahun, 10 tahun, ya 15 tahun. Nah, itu jadi catatan tersendiri. Ya nanti catatannya itu terdaftar ya, terverifikasi yang itu disampaikan di pintu surga. Oh, ini Kang Azam nih udah puasa sekitar 14 tahun gitu ya. Ini kan kalau lihat model usianya kayaknya Kang Azam masih muda ya. 14 tahun gitu ya. Itu udah berpuasa. Maka selama 14 tahun itu catatan kebaikannya menjadi catatan yang bisa kita banggakan di hadapan Allah, karena Allah nanti yang akan mempermudah jalan kita menuju dan masuk pintu siam ya, pintu puasa gitu. Itu yang berikutnya, Ramadan ini juga penuh dengan kebaikan-kebaikan, di antaranya di dalam hadis juga disebutkan pintu surga terbuka lebar, yang secara maknawi pintu surga dibuka lebar itu orang-orang memiliki chance, kesempatan besar untuk berbuat baik. Ya, berbuat baiknya itu dirupakan dengan satu motivasi, di mana kalau di bulan sebelumnya ya kita membaca Al-Qur'an misalkan, itu dapat satu huruf 10 pahala, ya satu huruf, iya betul gitu ya, satu huruf ketika kita baca itu dapat sekian pahala. Di bulan Ramadan itu dilipat gandakan 70 sampai 700 kali, ya. Jadi pelipat gandaan ini membuat motivasi tersendiri. Ya, kalau Bismillahirrahmanirrahim saja itu sesuatu yang enteng di lidah kita untuk kita ucapkan kalau kita niat membaca Al-Quran, maka di bulan Ramadan itu dilipat gandakan setiap hurufnya terkait pahalanya itu. Ini membuat kita enteng, ya tiap malam yang tadinya kita mabar ya, udah top up ya, terus karena ini bulan puasa ya kita enteng untuk buka mushaf ya, baca bareng teman-teman, atau kita baca Al-Quran secara mandiri gitu, dengan sandaran atau mungkin dengan motivasi mendapatkan pahala yang tadi banyak itu ya. Kemudian orang berbuat baik di bulan puasa juga dimudahkan ya. Kita bisa memberikan bahkan satu buah kurma ya, bukan satu biji kurma ya, cuma bijinya aja. Satu buah kurma itu bisa kita berikan kepada kaum muslimin yang sedang berpuasa untuk berbuka mereka, ya. Itu kita mendapatkan kebaikan puasa mereka. Jadi pahala berpuasa mereka itu ada pada kita karena kita memberikan makanan berbuka, ya segelas air, segelas es, atau mungkin makanan satu piring untuk berbuka saudara kita yang sedang berpuasa. Itu pahala puasanya tersalur kepada kita tanpa mengurangi pahala puasa saudara kita. Nah, hal-hal semacam ini yang hanya bisa kita dapatkan di bulan
Ramadan. Ini luar biasanya bulan Ramadan ya. Semoga kita ya teman-teman semua pemirsa sekalian oleh Allah dimampukan ya untuk bisa beribadah puasa secara maksimal sampai akhir bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Ya, ya memang sangat berbahagia ya kita memasuki bulan Ramadan. Artinya memang Allah masih kasih kita kesempatan untuk beramal soli, untuk menebus segala kesalahan maupun dosa. Ya, mudah-mudahan bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk Ramadan tahun ini ya, Insya Allah. Nah, kalau di Gaza atau Palestina ini gimana nih kondisinya Kak Adit di bulan Ramadan ini? Iya, Apakah ada perayaan khusus bagaimana kita kayak ada tatib atau seperti apa nih? iya betul Kang Azam. Ini kayaknya juga nggak boleh lepas ya dari perhatian kita, karena kita oleh Rasulullah SAW atas wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, kita diibaratkan satu Muslim dengan Muslim yang lain itu saling bersaudara, sebagaimana satu tubuh ya, satu tubuh yang utuh ini. Kalau misalkan Muslim di Indonesia itu adalah tangan kanannya, Gaza itu adalah kepalanya, gitu ya. Maka ketika kepala sedang pusing, pening ya, karena sakit, tangan yang tadinya normal untuk kita buat aktivitas itu merasakan sakit juga dan nggak enak gitu ya. Atau mulut ini misalkan sariawan gitu ya, itu bisa mempengaruhi ya. Misalkan kita beraktivitas itu jadi tidak nyaman, ngomong jadi gimana gitu ya, nggak lancar. Terus kadang emosian ya kalau sariawan itu ya. Ini curhat ini ya. Jadi apa yang terjadi pada bagian tubuh kita kalau ada satu yang sakit, yang lain tuh ikut merasakan, itu hal yang normal. Justru itulah satu tubuh. Makna satu tubuh kayak gitu. Rasulullah juga mengibaratkan satu bangunan. Ya sudu ba'duhu ba'dan. Jadi saling menguatkan bagian bangunan satu dengan bangunan yang lain ya. Misalkan kita lihat rumah ini ya, ibaratnya Muslim itu adalah bangunan rumah, atapnya ini adalah kaum muslimin di Indonesia misalkan. Sedangkan temboknya ini adalah muslimin di Gaza. Ketika temboknya nggak ada atau temboknya itu rapuh atau mungkin temboknya ini sedang mengalami usaha perusakan ya oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, maka atap yang kokoh, atap yang indah ya, atap yang penuh warna-warni tidak akan punya arti karena ditopang oleh susunan bangunan yang rapuh, karena temboknya itu sudah hancur atau mungkin merasakan kerusakan. Nah, apa yang terjadi di Gaza hari ini adalah kejadian yang luar biasa di batas uh, garis apa namanya hak asasi manusia yang di awal tadi saya sampaikan, di atas kewajaran yang semestinya ada ya. Di sana ada tindakan-tindakan dari penjajah Zionis yang itu tidak melibatkan rasa kemanusiaan ya, dan tidak mengindahkan bagaimana hukum internasional, sehingga yang terjadi di Gaza hari ini tuh kejadian yang di dunia modern tidak pernah tersaingi dengan pelanggaran hak asasi manusia kapanpun gitu ya. Ini di awal terjadinya serangan dari Zionis ke Gaza itu teman-teman, itu saja sudah tercatat uh, lebih dari 6.000 ton bom atom ya, itu dilancarkan dari Israel ke Gaza. Itu melebihi dari apa yang terjadi di dua kota fenomenal di ujung Perang Dunia Kedua, Hiroshima dan Nagasaki. Jadi jumlah sedemikian banyak itu untuk menggempur satu kota ya, yang dilakukan oleh Zionis Israel ya. Jadi ini negara yang memang teroris banget gitu ya, jahat banget gitu. Belum lagi sebelum Oktober kemarin ya terjadi serangan yang membabi buta dari Israel itu, uh, Gaza itu sudah terjajah selama 17 tahun. Yang terjajahnya itu ya teman-teman, gambaran aslinya adalah Gaza ini satu-satunya kota yang tidak dimasuki oleh Yahudi, baik itu Zionis maupun Yahudi Ortodok. Itu tidak ada di kota Gaza. Gaza itu komposisi masyarakatnya itu Muslim sama Nasrani. Nasraninya Ortodok, ya.
Nasraninya itu masih keturunan ajaran dulu ya, Konstantinopel zaman eh, Heraklius gitu. Beda sama Nasraninya Vatikan atau Nasrani Protestan ya. Jadi ortodok ya. Yang itu hidup berdampingan ya antara Nasrani dan Muslim di Gaza. Yahudi itu di daerah lain. Karena Palestina itu hanya sekarang mendapatkan jatah dua wilayah setelah dijajah oleh Israel, ya, jalur Gaza yang hari ini kita omongin itu sama tepi barat. Ya, dimaksud tepi barat itu adalah baratnya Sungai Yordan. Sungai Yordan itu adalah sungai yang memisahkan kerajaan Yordania dengan negara Palestina. Di Sungai Yordan ya. Tepi baratnya Sungai Yordan itu disebut tepi barat yang hari ini menjadi tempat bermukimnya kaum muslimin Palestina, yang juga di sana ada satu masjid yang pernah menjadi kiblat sholat kita, ya, yaitu Masjidil Aqsa gitu di tepi barat. Nah, sementara tepi barat ke selatan itu ada Gaza, yang mana itu jaraknya sekitar 90 kilometer gitu. Kalau Kang Azam sekarang udah domisili mana nih? Nah, itu 90 kilometer itu ya bisa dibayangin ya, dari Kang Azam, Jakarta ya Kang Azam ya? Iya, di Depok nempel. Oh, Depok. Ya, 90 kilometer ke utara kemana tuh? IKN ya? Iya. Jadi itu jarak antara Gaza dengan Masjidil Aqsa. Ya, 90 kilometeran. Jadi kalau di Malang itu, kalau saya sering isi roadshow di masjid-masjid, tema Gaza itu kayak harus narik audiens itu ke satu gambaran yang utuh ya, yang real dengan keadaan mereka itu ya kayak Malang Surabaya. Itu 90 kilometer. Jadi mereka membayangkan 2 jam perjalanan darat atau 1,5 jam perjalanan darat nyampe ke Masjidil Aqsa gitu ya. Dan Gaza yang semacam itu ya itu luasnya itu 365 kilometer persegi. Itu separuh dari kota Jakarta. Ada Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Timur, Selatan dan Barat. Itu kalau dikumpulin, ambil aja separuhnya 365 kilometer persegi, itu dapat yang namanya wilayah jalur Gaza. Nah, Gaza itu dibagi lagi nih. Ini buat gambaran nggak apa-apa ya Kang Azam ya. Saya ceritakan agak panjang ya. Gaza dibagi lagi, Gaza Utara, terus Dirbalah, maaf Gaza Utara, terus Gazanya sendiri, gitu nama daerahnya ya. Habis Gaza itu terus ada lagi Dirbalah, Khan Younis, dan yang terakhir nih Rafah. Jadi ada 4 ya. Gaza Utara, Gaza, Dirbala, Khan Yunis, dan terakhir adalah Rafah. Oh 5 ya Rafah. Dan wilayah 365 kilometer persegi itu ya teman-teman, itu dihuni sekitar 2,2 juta jiwa ya, yang komposisinya tadi Muslim dan Nasrani. Bahkan uniknya Nasrani yang menempati Gaza itu punya gereja yang umurnya 2 milenium. 2 milenium umurnya itu. Jadi umur 2 milenium itu ya umur agama Nasrani sendiri. Ya, kan kita udah masuk ke milenium ke dua akhir ya, 2000 sekian gitu ya, 2024 ini ya. Kok dua akhir ya, masih jauh ya. Sosok tahu akhir zaman ya. Milenium kedua itu ya. Yang usia agama Nasrani ya usia Masehi ini. Dikatakan Masehi kan karena kelahiran dari Isa Al-Masih ya. Nah, itu ada gereja yang umurnya seumur usia usia Masehi ini, tahun Masehi ini 2024 tuh sih. Tapi kemarin di bulan November dihancurkan ya, dibom ya oleh Israel ya, yang itu sudah tidak berbekas lagi. Padahal selama bersama Muslimin Gaza, gereja itu ya full jamaah gitu. Tiap hari Sabtu atau Ahad ya, jamaah Nasrani itu ya beribadah di dalam gereja seperti kita lihat di Indonesia itu yang nggak ada intimidasi atau apapun gitu ya. Nah, jadi ini kondisi Gaza di mana dari 2,2 juta penduduk itu 1,9-nya 1,9 jutanya itu berada di Rafah ya. Jadi Rafah itu kayak satu kecamatan nih ya.
Rafah itu kayak satu kecamatan yang dihuni 1,9 juta orang. Ya. Di Malang aja nih, Malang ini ya. Saya lihat nih ya, 400.000 orang Malang itu udah kayak sesek gitu. Belum lagi kalau musim eh, kuliahan nih, anak kuliah sudah pendaftaran baru nih. Jadi kan bertambah lagi tuh orang Malang, karena orang Malang karena kota Malang itu kota pelajar julukannya gitu. Banyak kampus negeri dan swasta. 400 orang ditambah lagi, misalkan dari satu kampus 17.000 sekali tahun pelajaran, itu satu kampus itu kuotanya 17.000 orang baru. Itu kayak sesek gitu ya, kayak crowded. Apalagi tiap sore itu orang pulang dari pabrik, pulang kerja, pulang sekolah, pulang kuliah, itu samaan gitu, satu jalan, satu ruas yang sama. Itu crowded. Itu saya bayangkan Rafah yang luasnya sedemikian sempit dihuni 1,9 juta ya. Jiwa yang sedang mencari tempat yang aman, itu saya bayangkan bukan hanya crowded, itu psikis ya dan mental orang di Rafah itu bingungnya model kayak apa. Sementara bukan hanya crowdednya ya, bukan hanya sempitnya wilayah, itu mereka tinggal di tenda-tenda yang terbuat dari kain, yang hari ini nih di Indonesia sedang musim hujan, di Depok ini lagi banjir gitu misalkan, di Rafah itu musim dingin. Ya saya nggak kebayang tuh anak-anak yang tadinya hidup dengan bangunan dan gedung bertembok, kemudian hidup dengan tenda-tenda, sementara dia toleh kanan, toleh kiri, dia bisa manggil sebelumnya itu baba, mama, baba itu abah gitu ya, mama itu uma itu atau ibu. Tapi sekarang dia terpisah, orphans, jadi dari anak yatim. Ya, yatim itu maknanya yang nggak punya ayah, nggak punya ibu. Gitu. Itu yang terjadi sekitar 17.000 dari 1,9 juta jiwa yang di Rafah itu, 17.000-nya adalah anak-anak yang nggak punya orang tua lengkap ya, atau betul-betul nggak punya orang tua ya, terpisah dari orang tuanya karena orang tuanya sudah wafat duluan jadi korban serangan Zionis gitu ya. Itu kondisi yang bisa kita rekam ya. Kemudian pasokan makanan dan minuman itu terbatas. Ya, betul memang seperti kami ya di Malang ini kami menghimpun donasi untuk para pengungsi di Gaza. Sebelumnya kami udah punya taman kanak-kanak nih, udah punya Raudatul Atfal di mana di Gaza Utara, tepatnya di daerah Talal Hawa ya. Dan ironisnya ini Kang Azam dan pemirsa sekalian, Talal Hawa ini adalah daerah pertama yang dapat serangan darat. Tank-tank dan bulldozer-bulldozer itu masuk lewat Gaza Utara itu di Talal Hawa. Dan di awal serangan itu kami belum bisa berkomunikasi lancar dengan para guru karena sebelumnya kami punya grup WhatsApp ya, aktif sekali, hampir tiap pekan itu guru-guru di sana yang rata-rata adalah ibu-ibu. Mereka itu punya sapaan namanya Anis. Ya, Anis itu kalau di Suriah itu kami juga ada TK juga di Suriah gitu ya. Di Suriah itu namanya Miss. Ya kalau bahasa Inggris Miss gitu ya. Nona atau Bu Guru gitu. Ya, Anis itu bahasa sananya ya, bahasa Gaza. Anise gitu ya. Nah, Anise di sana itu sulit dihubungi di awal serangan. Kami udah mikir macam-macam tuh, aduh gimana itu ya. Ternyata guru-guru kami ini yang kami biayai, kami bantu soalan donasi, pembiayaan administrasinya selama berlangsungnya TK di sana itu utuh ya. Artinya utuh itu mereka selamat. Meskipun harus terpontang-panting cari tempat aman dari Gaza Utara ke selatan gitu ya. Yang kami tidak bisa bayangkan adalah ketika Anies kami, guru-guru kami ini menyatakan kami kehilangan kontak sama sekali dengan anak-anak kita, Mas gitu. Jadi kami kehilangan semua kepastian hidup dari anak-anak binaan kita. Itu saya bayangkan 90 anak itu. Teman-teman sekalian yang kami bina, yang sebagiannya sudah lulus TK, sebagiannya masih ada di jenjang TK, TK-nya 2 tahun ya. Di sana itu seperti Indonesia, itu 90 anak sudah nggak ada kabar sama sekali.
dan dari 90 itu rata-rata awal masuk itu sudah yatim. Jadi saya membayangkan kondisi paling berat manusia hari ini tuh di sana, ya. Jadi mereka itu, maksudnya mereka ini maksudnya adalah Zionis Israel itu tidak peduli mau mau perempuan, mau anak-anak, mau orang tua yang lemah, asal mereka masih bisa ditembak, ditembak aja, gitu ya. Asal mereka masih bisa dihapus dari populasi, dihapus aja, gitu. Jadi kami beranggapan anak-anak kami itu udah syahadah ya, udah syahid begitu. Ya, dan semoga mungkin masih ada ya sisa dari mereka yang bertahan ini, Allah lindungi ya, Allah sampaikan pada usia dewasanya sehingga mereka nanti yang bisa menghadirkan satu kesaksian ya, satu pembelaan untuk kita semua, untuk Masjidil Aqsa dengan perjuangan yang sekarang mereka namakan dengan jihad fisabilillah itu ya. Nah, di Gaza kami lanjutkan kembali ya Kang Azam. Di Gaza itu sudah terjadi 17 tahun lamanya karena dia satu-satunya wilayah yang tidak dalam kontrol administrasi Israel. Beda sama tepi barat. Tepi barat itu di sana kontrol administrasinya itu langsung dari Israel. Bahkan orang-orang tepi barat untuk cari pekerjaan itu nyebrang ke Israel. Yang itu hanya berbatasan kawat dan apa namanya pos-pos penjagaan. Orang kalau kuliah di tepi barat itu kuliahnya di kampus-kampus Israel. Yang terakhir yang baru-baru ini kan kita diingatkan di sosial media hati-hati beli kurma keluaran Israel ya. Jadi itu betul itu. Jadi ada kurma merek-merek Israel yang itu pakai bahasa bahasa Arab, bahasa Inggris gitu ya. Seolah-olah ini dari Arab atau dari Tunis atau dari mana itu. Itu aslinya ditanam di tanah yang diambil Israel dari penduduk Palestina. Yang bekerja itu adalah orang-orang Palestina. Bahkan yang bekerja itu anak-anak Palestina yang itu kalau di Indonesia nggak sampai gaji UMK, UMR. Ya, hanya separuh dari gaji penduduk Israel. Ya, karena orang Palestina ini butuh pekerjaan, maka mereka itu ya memaksa dirinya untuk kerja di orang Israel. Ya, hampir pekerja kasar Israel itu orang Palestina, yang tiap hari itu pergi pagi pulang sore, itu ya tiap hari memenuhi pos-pos penjagaan untuk masuk ke Israel dan kembali lagi ke tepi barat. Jadi tepi barat ini dikontrol penuh oleh Israel. Meskipun di sana juga ada Mahmud Abbas ya, yang mungkin hari ini dikenal dengan nama presidennya Palestina itu ya. Itu orang tepi barat, ya bukan orang Gaza. Nah yang Gaza ini nggak bisa dikontrol oleh Israel. Maksudnya nggak ada hukum Israel di Gaza, nggak ada. Ya, sehingga Gaza ini menjadi daerah operasi militernya Israel yang akan disamakan dengan tepi barat. Minimal bisa dikontrol. Karena nggak bisa dikontrol itulah kemudian dilancarkan operasi militer gitu ya untuk menghapus etnis di Gaza dan kekuatan yang tersembunyi di Gaza ya, yaitu kekuatan Hamas itu ya. Nah, selain itu juga Israel itu mengontrol atau membatasi Gaza itu dari aspek sumber daya air dan listrik. Sebelum terjadi Oktober yang kemarin ini, ya 5 bulan terakhir perang ini, Gaza itu sudah mengalami krisis listrik yang perharinya hanya dijatah dari Israel ya, karena listriknya dikendalikan Israel. Ya, nggak bisa mengendalikan orang, listriknya aja deh. Mungkin ngomongnya kayak gitu ya orang Israel tuh. Itu 6 jam sampai 8 jam per hari listrik. Jadi kalau ada Mas Hussein Gaza, ya Kang Hussein Gaza ini ya yang sudah tinggal di Indonesia, ada Bang Onim ya sudah kembali ke Indonesia. Mereka tuh ya harus ngatur gimana bikin konten gitu. Mereka harus ngatur gimana itu upload story atau mungkin memanfaatkan sosial media. Karena selama 6 jam itu penduduk Gaza berlomba-lomba. Mana yang primer yang harus mereka selesaikan, mana yang sekunder. Karena listrik itu harus terbatas. Gitu ya, kebutuhan listrik. Padahal di Gaza sendiri itu ya ada kafe, ada restoran, ada madrasah, ya ada perguruan tinggi, ada pabrik ya, kayak normal kota Depok gitu. Tapi hanya sebatas 6 sampai 8 jam pasokan listrik. Terus air terburuk di dunia itu, ini kata Badan Kesehatan Dunia ya, WHO, itu dikatakan itu ya dari Gaza itu, air terburuk kualitasnya di dunia. Karena 90%, 90% hampir 100%, 90% itu sudah tercemar bakteri.
yang kalau terus-menerus dikonsumsi oleh penduduk Gaza itu ya itu bisa jadi eh, apa namanya masalah kesehatan serius ya karena 90% air Gaza itu air yang sudah terkontaminasi bakteri dan itu dalam kendali Israel lagi ya orang-orang Gaza itu sebelum perang terjadi sudah seperti itu ya ujiannya dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi mereka betul-betul terjajah selama 17 tahun dalam kondisi yang tadi saya ceritakan. Lalu mereka keluar Gaza itu ya harus dalam dalam pantauan Israel ya. Di kayak Mas Hussein, Bang Onim kalau pulang dari Indonesia balik lagi ke Gaza itu lewat Rafah, perbatasan pintu antara Mesir dengan Palestina. Rafah ya, daerah terakhir dari Gaza itu. Yang itu orang keluar masuk itu kendalinya kalau nggak militer Mesir, militer Israel. Ya kayak kemarin ya kita donasi ya, orang Indonesia, Muslim Indonesia donasi ke Gaza dirupakan dalam pembelian tepung, ya pembelian obat-obatan, terus pengadaan pakaian dan sebagainya. Itu lewat truk-truk kontainer, itu masuknya lewat Rafah, Mesir, ya jalur darat. Kemudian masih ada pos pemeriksaan militer Israel, ya yang itu mengizinkan truk mana yang masuk duluan, truk mana yang harus di stop, ya harus ditunda, gitu. Bahkan lolos juga itu orang Israel, warga Israel lompat ke Rafah, lalu menteror truk-truk tadi itu. Mereka bikin pemukiman-pemukiman, tenda-tenda semi permanen di jalan yang dilalui truk, ya. Sehingga truk-truk ini mengantri sekian ratus truk ini panjang, ya, gede-gede truknya itu yang ditunggu segera kebutuhannya oleh pengungsi di Rafah tidak sampai-sampai. Jadi ruwet sekali ya kalau bahasa orang Malang itu ruwet sekali yang terjadi di Rafah itu. Sementara di utara Rafah ada Khan Younis, ada Dirbalah, ada Gaza, ada North Gaza, Gaza Utara. Itu udah medan perang gitu. Yang tinggal di sana penduduk Gaza sipil itu orang-orang yang punya nyali besar gitu. Ya. Yang sudahlah tidak ada sumber air, listrik tidak terpantau, ya, terus eh, tiba-tiba sniper peluru itu nyasar secara sporadis itu bisa jadi atau gerombolan tentara Israel itu yang bisa jadi langsung berbuat apa namanya militer ya berbuat di luar batas kemanusiaan kepada sipil yang sedang terlihat di medan perang itu ya. Jadi ini yang terjadi di Gaza sehingga puasa yang tahun ini mereka jalani itu puasa yang penuh dengan keterbatasan dan juga penuh harapan agar keadaan mereka itu segera diganti dengan keadaan yang aman gitu ya. Ini informasi dari Gaza, Kang Azam. Masya Allah, semakin menambah rasa ini ya, tidak nafsu makan ya, saking prihatinnya melihat kondisi saudara-saudara kita di sana ya, Masya Allah. Artinya memang sudah sedemikian parah ya, apa penjajahan yang dilakukan oleh Yahudi Zionis. Ya. Nah, kalau melihat kondisi yang seperti ini nih, ya bagaimana sih seharusnya sikap kita ya sebagai kaum muslimin ya? Karena kita melihat juga sikap-sikap pemimpin kaum muslimin negeri-negeri kaum muslimin juga masih belum ada tindakan yang konkret untuk menyelesaikan masalah seperti ini. Iya, betul itu. Ya, saya ingatkan lagi ya, Gaza ini tempat yang jauh dari Indonesia ya. Kalau kita terbang dari Jakarta one direct ya, terbang langsung tanpa transit dari Singapura atau transit kemana, kita tuh hanya mentok sampai Kairo ya. Kairo Mesir, Kang Azam. Jadi dari Jakarta ke Kairo itu 11 jam. 11 jam di atas langit itu ya, pesawat tuh. Itu sama seperti dengan kita ke Mekah, Jeddah ya, maaf, ke Jeddah atau ke Madinah. Itu 11 jam dari Jakarta ya, atau kami kalau dari Malang dari Surabaya. Ya, itu one direct. Nah, nanti dari Kairo itu harus melewati eh, apa namanya? Perjalanan darat. Yang dilewati itu adalah Gurun Sinai atau Teluk Sinai.
ya. Yang itu tengok kanan tengok kiri itu padang pasir itu, Sinai itu ya. Nah, itu sekitar 7 jam sampai ke Rafah. Jadi berat sekali. Lalu muncullah nanti Gaza itu sendiri yang sudah hancur berkeping-keping gitu ya. Nah, itu. Jadi sedemikian kondisi beratnya Gaza sampai saya gambarkan bagaimana keadaan geografisnya. Ya, saya gambarkan juga bagaimana keadaan psikologis muslimin di Gaza, ya, dan tidak terkecuali dengan non-muslim di Gaza yang mereka juga bertahan ya di Gaza, nggak mau keluar juga. Jadi ini yang harusnya itu membuat simpati dunia itu semua mata tertuju pada tragedi ini, gitu ya. Semua mata tertuju pada eh, apa namanya panggung ketidakadilan di Gaza itu ya. Dan semuanya sepakat punya common enemy ya, yaitu Zionis Israel dan antek-anteknya. Tapi tidak satu pun tadi kata Kang Azam betul, tidak satu pun negara Muslim bahkan ya yang di sekitar Palestina itu bergerak secara serius menghentikan peperangan lah paling tidak. Ya, yang ada malah mereka menjadikan kondisi itu semakin berlarut-larut, betul tidak? Ya, semakin berlarut-larut. Ya, mungkin Kang Azam dan teman-teman akses kemarin ya, Raja Yordania itu kan konten, konten. Mereka ada di dalam pesawat Hercules lah kalau di Indonesia ya, pesawat militer, lalu menerjunkan peti-peti yang isinya tepung-tepung ya, diterjunkan jatuh ke pinggiran pantai Gaza, lalu diperebutkan oleh warga Gaza berlarian itu. Itu seolah-olah itu heroik banget gitu. Karena presidennya atau rajanya itu ikut menerbangkan atau menyalurkan bantuan gitu ya. Terus ada juga Mesir ikut juga, dia kirim bantuan lewat kapal udara diterjunkan. Saya jadi mikir, itu Yordania, Mesir kan berbatasan darat sebetulnya sama Palestina. Tapi kok segitunya gitu loh. Kirim barang itu lempar gitu ya. Wong kita aja kalau dikasih barang hadiah sama temen ya bukan saudara temen, kalau dilempar aja itu kan kayak nggak kurang adab gitu ya. Ya, apalagi ini saudara seiman ya, yang mereka meminta tolong ini ya kami dibantai. Itu kayak kasih tepung apa namanya makanan bermakan itu dilemparin itu kayak gimana? Kayak ini kayak udah peduli banget gitu loh. Padahal kan justru menggambarkan yang mereka tolong itu makin sengsara. Ya 2 hari yang lalu itu ada ya dari Yordania sama kiriman udara itu parasutnya rusak Kang Azam. Rusak terus 5 orang itu syahid insya Allah tertimpa peti. Loh, itu gimana itu ya? Jadi masalah baru ya. Jadi pembunuhan baru. Ya. Kemudian yang terjadi lagi adalah bagaimana kondisi Palestina itu sebetulnya masih satu teritorial dengan bumi Syam. Dinamakan bumi Syam ini Kang Azam dan teman-teman sekalian. Jadi bumi Syam itu adalah gabungan 4 negara modern, ya 4 negara bangsa. Hari ini itu ada Palestina, ada Suriah, Yordania, dan Libanon. Ini dulu adalah bumi Syam yang ketika Rasulullah masa kanak-kanak itu pernah diajak Abu Thalib berdagang, ya sekitar usia 6 tahun, lalu ketemu pendeta Buhairah. Kamu jangan bawa terlalu jauh anakmu ini. Dalam tanda kutip disebut anaknya karena Abu Thalib bilang ini anaknya gitu. Ya, padahal dia kan yatim ya. Pendeta Buhairah ini melihat ada tanda kenabian dalam diri Nabi Muhammad kecil. Nanti orang-orang Yahudi tahu kalau ada nabi di bumi Syam dibunuh. Gitu. Itu kata pendeta Nasrani. Jadi dulu itu kayak ada sentimen itu loh. Ya orang Yahudi itu ya. Kemudian di era modern bumi Syam itu diwakili 4 negara itu. Libanon, Palestina, Suriah, dan Yordania. Ya. Dan 4 negara ini kayak terpisah satu dengan yang lain karena paham nasionalisme mereka. Apa yang terjadi di Palestina hari ini bukan urusan apa yang menjadi kewajiban orang Yordan, ya, atau pemerintah Suriah atau pemerintah Libanon. Kalaupun mereka bergerak secara militer,
militer mereka itu karena terganggu wilayah teritorialnya, seperti Libanon yang dikuasai milisi Syiah ya, Syiah eh, Hasan siapa itu ya, tiba-tiba lupa. Jadi yang dikuasai milisi Syiah ini pemerintahan Libanon itu kan nyerang Israel juga, nyerang Israel, tapi yang diserang itu karena dia nyerang duluan Libanon, ya bukan Gazanya gitu, bukan urusan Palestinanya, urusan teritorialnya. Ya, Yordania negara kaya raya, ya makmur luar biasa, banyak mahasiswa Indonesia itu yang kuliah jurusan tertentu itu ya kayak sastra Arab ya atau kuliah yang lain itu di Yordania. Ya, bahkan dengan jalur beasiswa Yordania juga menyediakan itu makmur banget, tapi kepedulian terhadap Palestina juga setengah hati. Ya, apalagi Suriah ya, Suriah rezim Bashar Assad ya itu sama sekali tidak melirik apa yang terjadi di Palestina ya, karena mereka punya kepentingan untuk terus menjaga rezimnya itu berkuasa. Ya, di sisi lain juga Suriah ini memanggil teman-teman sesama frekuensinya, ada Rusia, ada Cina, ada Iran untuk mempertahankan apa yang terjadi di Suriah ya, rezim Assad ini ya. Nah, gitu. Jadi keterpisahan ini yang membuat Palestina merasa sendiri dan Gaza menjadi korban atau menjadi uh, apa namanya anak tiri begitu ya. Apalagi ini yang dekat ya, yang masih lingkup bumi Syam. Yang jauh gimana? Wah, semakin tidak bisa dibayangkan. Kepedulian mereka terhadap muslimin di Gaza ya juga setengah hati. Toh mentok, mentok, ya mentok. Mungkin bantuan yang bisa dilakukan itu sebatas donasi, ya, sebatas opini, sebatas boykot, ya. Meskipun ketiga hal ini juga berimbas ya terhadap eksistensi muslimin di Gaza, di Palestina, dan berimbas langsung secara ekonomi kepada penjajah Yahudi Israel, ya. Tapi ya tadi itu yang dibutuhkan Palestina itu kan pengerahan uh, skala militer kan ya untuk mengusir penjajahan di Palestina. Tapi sama sekali tidak ada satupun negara Muslim yang punya kehendak atau sekedar niat itu nggak ada ya ke arah sana itu. Ini satu satu apa namanya fenomena yang bisa kita lihat dan kita akses secara mata terbuka gitu ya. Iya, insya artinya memang kita sebagai personal yang kita sudah upayakan ya memang sekedar itu ya, bagaimana kita membuat badai opini terkait isu ini, lalu kemudian kita melakukan donasi. Namun untuk aksi yang betul-betul menghilangkan masalah, memang kita memerlukan eh, tindakan-tindakan militer ya. Dan itu Ya memang betul. dilakukan ya, ada dilakukan tapi hanya untuk mengirim makanan, kan lucu ya, kenapa nggak kirim tentaranya sekalian gitu. Iya, Insya betul. Allah ya. Tidak habis pikir. Iya, tidak masuk akal. Ya, artinya memang Ramadan kita dan juga teman-teman saudara-saudara kaum muslim di sana juga layak kayak merayakannya, menikmati khusyuan ibadah di bulan Ramadannya. Namun semua itu masih belum bisa kita rasakan. Mudah-mudahan momen persatuan ya bulan Ramadan ini bisa menyatukan kita ya sebagai kaum muslim, insyaallah. Terakhir mungkin ada pesan-pesan Kang Adit itu, silakan. Ya, di kalangan ulama berbicara tentang pembebasan Palestina, wabil khusus ada pembebasan Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa yang menjadi alasan kenapa penduduk Gaza itu kokoh untuk bisa menghadapi keterjajahan mereka di Palestina, karena merekalah jarak atau garis pertahanan terakhir dari Masjidil Aqsa itu adalah orang-orang Gaza. Padahal mereka itu kan berjarak sekitar 90 km tadi itu ya dari Masjidil Aqsa. Kata mereka nggak apa-apa, kami di sini mewakili
muslim-muslim yang pemalu dan pengecut. Kami adalah wakil mereka menjaga Al-Aqsa. Itu kata Abu Ubaidah itu waktu awal peperangan yang semakin besar eskalasi militernya gitu ya. Jadi orang-orang Gaza itu sadar betul penjagaan terhadap Masjidil Aqsa itu sama nilainya dengan penjagaan terhadap Masjidil Haram. Karena keduanya itu adalah dua masjid yang disebut oleh Allah secara spesifik, secara harfiah di ayat Al-Quran ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa barakna haulah. Jadi di surat Al-Isra ayat 1 Allah menyebutkan ada dua tempat yang suci yang saling terkait terhubung, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa, dalam peristiwa Isra Mi'raj ya, di mana Allah memperjalankan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi dua nama tempat yang secara spesifik disebut Allah sendiri, yang oleh masyarakat muslimin di Gaza itu yang sangat dipahami betul. Ketika Masjidil Haram aman, harusnya Masjidil Aqsa juga aman. Ya, ketika Masjidil Haram dinistakan, kaum muslimin marah. Harusnya kaum muslimin juga rasa yang sama marah terhadap Masjidil Aqsa yang dinistakan. Ya, tapi kok ketika Masjidil Haram penuh sesak dengan jamaah ziarah dan haji umroh itu, mereka bangga bahkan bisa berselfie dengan background Ka'bah. Kami yang di Palestina yang menjaga Masjidil Aqsa yang sedang terjajah, kok nggak ada satupun yang merasa bangga untuk bisa berkunjung ke sini dan membebaskannya dari penjajahan kaum Zionis Israel. Kenapa itu? Nah, ini yang menjadi semangat di mana mereka tetap bertahan. Oh, memang kami yang memang harus bertahan di Gaza gitu. Sehingga peran ya muslimin di Gaza ini harus kita maknai sebagai satu pesan. Kita ini harusnya saling bersatu ya, saling terhubung, saling terkonek baik dengan muslim yang lain maupun Masjidil Aqsa. Maka yang bisa kita ambil dari kejadian ini ya, Kang Azam dan para pemirsa sekalian, apa yang dikatakan ulama itu benar adanya. Dalam rangka pembebasan Masjidil Aqsa, ya setidaknya dibutuhkan 3 metode. Ya, pertama adalah metode keilmuan, ya. Kedua metode siasah atau politik, ya. Ketiga adalah metode militer atau pengarahan askar, ya. Jadi ada 3 metode atau mungkin disebut 3 metode jihad ya. Jihad ilmu, jihad siasa, dan jihad askari, ya. Atau yang mungkin redaksi yang lain itu mengatakan foto ilmu, foto siasa, dan foto askari, ya, pembebasan ilmu, ya, atau mungkin kalau bahasa yang sering kita dengar itu pembebasan pemikiran, ya. Jadi pemikiran yang sekarang kita anut, ya, rata-rata itu kan pemikiran kaum muslimin, ya, itu adalah pemikiran para penjajah, betul enggak? Ya, negeri-negeri kaum muslimin ini kan sekarang dijajah secara pemikiran. Buktinya tidak satu pun hukum Islam yang secara totalitas itu bisa diterapkan di negeri-negeri kaum muslimin. Rata-rata hukumnya hukum dari kaum penjajah sebelumnya. Yang notabene penjajahnya itu adalah kaum sekuler atau orang-orang non-muslim, ya, yang membawa sekulerisme, membawa kapitalisme, sosialisme, bahkan membawa pemikiran-pemikiran di luar Islam sampai pada tataran musyrik, ya, ya gitu. Nah, ini yang keterjajahan pemikiran ini yang harus dihapuskan dulu, harus dibebaskan dulu. Ya, maka ada satu quotes yang waktu itu sefrekuensi dengan pembebasan pemikiran itu, uh, namanya liberate your mind before liberate your land. Ya, bebasin dulu pikiranmu sebelum engkau bebaskan tanah airmu. Ya, tanah air kita ini adalah Masjidil Aqsa dan Masjidil Haram, ya. Misalkan seperti itu kalau mau dibuat ekstrim. Itu tanah air kita itu. Ya, bahkan tanah akhir zaman yang hidup makmur itu di Syam sana,
pusatnya adalah Masjidil Aqsa, ya. Dan itu adalah tanah suci di mana semua nabi itu punya markas di sana. 124.000 nabi, 315 rasul pernah berjumpa di satu forum, tapi ini bukan tentang avatar ya. Tapi ini tentang Rasulullah diberangkatkan Isra Mi'raj, Rasulullah memimpin sholat di Masjidil Aqsa. Ini markasnya para nabi. Semua nabi terhubung dengan Masjidil Aqsa di satu periode waktu Isra Mi'raj. Ya. Nah, maka ketika kita mengetahui ini adalah tanah air kita, ini adalah tanah suci kita, ini adalah tanah haram kita, ya. Maka sebelum membebaskan tanah itu, kita harus membebaskan pikiran ini dari pemikiran warisan penjajah. Nggak boleh kita hidup dengan aturan sekuler yang memisahkan urusan agama dengan urusan kehidupan. Ya, hidup ini harus diatur dengan urusan agama. Ya, ini dibebasin dulu. Ya. Maka kita tergerak untuk ngaji, tergerak untuk dakwah, tergerak untuk punya circle orang-orang solih dan sebagainya sampai terwujudnya sistem Islam, gitu ya. Berikutnya butuh siasah, pembebasan secara politik, ya. Pembebasan secara politik itu maknanya adalah kita mengangkat seorang pemimpin untuk kemudian atas komandonya kita bergerak bersama, ya, dengan kekuatan kita, ya, untuk mengopinikan secara luas bagaimana kondisi Gaza, kondisi Palestina, kondisi Masjidil Aqsa, agar kesadaran itu terwujud. Ya, siasah itu juga bermakna kita berkelompok untuk membuat satu perubahan. Diawali dengan perubahan tadi itu ya, pemikiran, lalu menuju bagaimana orang punya kesadaran politik itu adalah urusan bagaimana memuliakan umat Islam. Ya, umat Islam bisa mulia kalau tanah-tanah sucinya ini dimuliakan, ajarannya dimuliakan, warisan Rasulullah dimuliakan, ya, maka mulia juga ini umat Islam, gitu ya. Ini siasah yang kemudian ujungnya adalah siasah ini terbentuknya daulah, terbentuknya kekuatan yang bernama negara yang bisa mengerahkan askariyah, mengerahkan aspek militernya untuk berhadapan langsung dengan kekuatan militer yang sama. Karena hari ini kan militer Israel berhadapan dengan sipil, berhadapan dengan Hamas yang notabene Hamas ini hanyalah partai atau kelompok, gitu ya, tidak berhadapan dengan negara. Ya, harusnya kan apple to apple, negara berhadapan dengan negara ini baru adil. Itu pun Israel, ya, Zionis Israel, negara penjajah ini pun dibantu oleh negara-negara NATO, ya, Eropa yang tunduk terhadap Amerika Serikat, gitu. Jadi ini perang yang nggak imbang. Kalau mau imbang, oke, kita harus punya kekuatan yang sama, berbentuk negara yang punya kekuatan pasukan, ya, yang akan berhadapan-hadapan dengan mereka itu ya, para penjajah itu. Nah, ini 3 metode, 3 pembebasan yang harus diwacanakan, harus disebarluaskan agar kita tahu di tahap mana kita hari ini dan kurang apa yang harus kita tambal, harus kita kejar, karena kita berburu dengan waktu, Kang Azam, ya, berburu dengan nyawa yang tidak lagi angka, tapi nyawa ini nyawa yang berharga. Satu nyawa yang dia wafat atau apa namanya tercabut karena tindakan zalim bagi Allah itu lebih berat, ya, daripada hancurnya dunia dan seisinya. Satu nyawa ini luar biasa dijaga betul sama ajaran Islam, apalagi nyawanya kaum muslimin, sehingga kita berburu dengan waktu. Kita harus bergegas untuk melakukan perubahan. Ini ya pesan kami, termasuk juga tadi ada langkah-langkah kecil ya, teman-teman bisa ikut berdonasi di lembaga-lembaga amal sosial yang terpercaya, bisa juga memboikot, ya, bukan hanya memboikot, ya, membaikat, ya, sudah nggak lagi membeli produk-produk yang memperkuat eksistensi ekonomi penjajah. Ya, kita harus mandiri, meskipun nanti juga berhadapan dengan pertimbangan kualitas barang kan beda misalnya gitu ya, atau kebutuhan kita udah dipenuhi oleh produk-produk ini. Tapi lambat laun kalau boycott ini kita lakukan secara simultan, secara terus-menerus, dampaknya itu berlangsung ya. Itu perang 2 bulan yang dilancarkan Israel itu sudah meruntuhkan sekitar rugi 80 triliun rupiah negara Israel itu, negara penjajah Israel itu ya. 80 triliun itu udah keluar untuk biaya perang, itu udah rugi. Sekarang mau nambah utang ya, negara Zionis Israel itu 900 triliun rupiah.
nambah utang loh mereka. Jadi mereka itu sebenarnya sedang krisis. Mereka nggak pernah memprediksi kalau negaranya krisis ini sepanjang berdirinya negara mereka. Kali ini krisisnya jauh lebih hebat. Jadi kita itu menghadapi negara yang lemah, koalisi yang lemah. Allah semua tunjukkan pada kita nih. Nih, Allah udah tunjukkan nih, ini ada Hamas yang memulai, yang melawan negara penjajah Israel nih. Mereka udah buktikan kalau mereka itu berhadapan dengan pihak yang lemah. Masa kamu nggak bisa paham-paham juga? Mau fakta apa lagi nih kami tunjukkan gitu. Mungkin kalau ngomong sama kita pakai bahasa kita kayak gitu ya. Jadi yang kita hadapi ini koalisi lemah, koalisi yang bersandar pada materialisme. Ya, kalau materinya udah habis, stoknya udah rontok, ya mereka tinggal menuju kehancurannya aja. Ya, sementara kita kan sandarannya Allah. Ya, sandaran kita adalah ajaran Islam yang insya Allah akan dijaga oleh Allah. Siapa saja yang menjaganya dan memperjuangkannya. Ya, tetap semangat ya teman-teman. Tetap terus ikuti konten-konten manfaat, barokah, dan pembinaan dari channel ini ya. Semoga Allah berkahi, Allah mudahkan semua sisi perjuangan kita. Amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih banyak Kang Alif Rido, yang mudah-mudahan setiap ilmu aktivitasnya Allah berikan kemudahan, kelancaran, dan juga tentunya keberkahan. Terima kasih juga Amin. kepada saya yang telah membersamai di channel ini. Semoga banyak ya insight-insight baru untuk menguatkan langkah perbaikan ke depannya. Akhir kata, saya Belazam mewakili segenap tim yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan sikap. Mudah-mudahan Allah membukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.